Metaverse trending topik atau masa depan? Ini satu pertanyaan besar, penting, menarik untuk diperjelas, sekaligus sulit untuk dijawab. Metaverse apakah merupakan trending topik atau masa depan? Apakah Metaverse akan menjadi pembentuk masa depan? Masa depan sosial marketing? Apakah Metaverse hanya tren sesaat, marketing fad, hanya populer akibat pergantian nama Facebook menjadi Meta pada 29 Oktober 2021? Atau karena Mark Zuckerberg menujumkan inilah platform masa depan? Atau karena ia mengumumkan akan menggelontorkan dana sampai 10 miliar dolar khusus untuk Metaverse? Dana 10 miliar US dollar untuk Metaverse itu setara dengan GDP negara Mauritius, Bahama, dan Rwanda. Forbes memprediksi bahwa Metaverse akan memiliki total peluang bisnis 1 triliun US dollar di masa depan. Apa itu Metaverse? Kalau di hari ini kita ditanya apa itu Metaverse dan tidak bisa menjawabnya, kita jangan rendah diri. Mayoritas orang sama bingungnya terhadap Metaverse. Mengapa demikian? Karena Metaverse di hari ini sama dengan internet di tahun 1980-an. Di tahun 1969, internet hanyalah jaringan komputer dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui proyek ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network. Di tahun 1983, internet baru masuk ke Indonesia. Saat itu, siapa yang paham internet itu apa? Hanya segelintir orang. Jack Ma sendiri baru mengenal internet di tahun 1994. Di tahun itu, Jack Ma membuka perusahaan sendiri bernama Hangzhou Haibo Translation Agency. Di tahun 1995, Jack Ma pergi ke USA sebagai bagian utusan pemerintah untuk belajar tentang internet. Ia mencari informasi tentang Tiongkok di internet dan tidak ketemu apapun. Kekagetannya mendorong pemuatan halaman website berisikan informasi tentang Tiongkok. Tahun depannya ia kemudian mendaftarkan domain pertama miliknya. 3 tahun setelahnya, ia sudah memiliki sekitar 800.000 US dollar bisnis dari internet. Kini Jack Ma adalah pemilik Alibaba yang memiliki net worth bernilai 37 miliar dolar. Kekayaan Jack Ma setara dengan GDP negara Sudan, Estonia, Latvia, dan Paraguay. Cerita sukses Jack Ma hanya satu dari puluhan perspektif untuk memahami Metaverse. Bahwa Metaverse adalah satu teknologi baru yang akan menghasilkan inovasi, peluang bisnis, perusahaan baru, dan miliarder baru di masa depan. Dengan perspektif ini, Metaverse adalah masa depan, bukan trending topik semata. Makna Metaverse saat ini sama sekali belum ada kesepakatan. Tanyalah orang yang berbeda, niscaya jawabannya akan berbeda. Dan jawaban orang yang sama pun bisa berkembang dan berubah dalam hitungan minggu. Karena dengan tambahan 1 minggu pemahaman Metaverse-nya bisa bertambah. Dalam hitungan semester akan lebih berbeda lagi. Karena ada perusahaan yang memperluas kue bisnis Metaverse dengan pendekatan baru, produk baru, dan layanan yang baru. Yang pasti, perusahaan dengan produk dan layanan yang selaras dengan kebutuhan Metaverse saat ini telah menginjak gas kecepatan tinggi untuk membangun dan menancapkan bisnis blueprint di dunia Metaverse. Kita belum tahu apakah investasi hasil entrepreneur exercise tersebut akan berbuah manis. Ada prinsip bersama yang dimiliki perusahaan tersebut bahwa first player, first company to entry the market memiliki peluang dan keunggulan awal untuk menentukan arah Metaverse sekaligus market share belanja pengguna masa depan. Metaverse saat ini menjadi sangat seksi. Ia diperebutkan oleh berbagai perusahaan sangat besar. Perusahaan seperti Meta, Microsoft, Google, Qualcomm, Nvidia, Decentraland, Roblox, Unity Software, AWS, Active Theory, Apple, Nike, dan lain-lain. Ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang sangat besar, giant company yang menancapkan bisnis di Metaverse. Masih ada puluhan perusahaan lainnya karena kue di bisnis Metaverse sangatlah besar. Negara yang kini paling jelas, serius, dan punya infrastruktur eksplorasi Metaverse adalah Korea Selatan, dari sisi pemerintahan maupun dari sisi pemain bisnisnya. Masuk akal, Korea Selatan selalu menjadi negara dengan kecepatan internet tertinggi di dunia. Kecepatan internet adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting dibereskan untuk mendukung ambisi suatu negara di Metaverse. Negara India juga memiliki kepercayaan diri bahwa India akan menjadi salah satu pilar utama Metaverse di masa depan.
Bukan omong kosong karena India lebih surplus talenta digital dibanding negara lainnya. Di mana peran negara Indonesia di Metaverse? Bagian dari KUA Metaverse mana yang akan dibesarkan di Indonesia? Ini adalah pertanyaan menarik untuk dieksplorasi secara serius. Sampai di bagian ini bisa kita pahami bahwa Metaverse bukanlah trending topik atau marketing fad. Ada beberapa perspektif lagi yang mendukung optimisme Metaverse di masa depan. Tapi itu hanya cerita satu sisi. Bagi sebagian pihak, Metaverse bukanlah masa depan. As we all know, there are always two sides to every story.